Jadi masalah kereta cepat nih itu mulai naik beritanya karena di situ nampaknya ada ketidakberesan di waktu pembelian pertama kali. Jadi waktu pembelian pertama kali itu siapa-siapa yang berkuasa pada saat itu semestinya dia itulah yang bertanggung jawab dalam kasus pidana kan siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Kalau misalnya yang melaksanakan pemesanan itu sampai harganya ratusan triliun, itu kan ada untung kan? Atau misalnya paling nggak ada pemasukan uang sudah berapa tahun. Kenapa pemasukan uang itu tidak dikembalikan untuk bayar utang? Berarti waktu pengeluaran pertama kali itu memang sudah nggak betul, sudah nggak benar. Nah, yang nggak benar itu pelaku-pelakunya tuh mesti dihukum seberat-beratnya dengan dalil tindak pidana korupsi. Kalau menempatkan mereka sebagai koruptor atau tindak pidana korupsi atau gratifikasi itu mesti dijalankan. Kalau itu tidak, buat apa Indonesia ini ada? Bubarkan aja Indonesia ini kalau takut dengan pejabat-pejabat yang pada waktu itu melakoninya atau membuat utang-utang sebanyak itu. Dia mesti tanggung jawab tuh. Kalau nggak bisa asetnya ada untuk membayar, ya dipidana aja dia masuk sel. Itulah limpahannya mesti begitu. Setuju, setuju. Tapi kan bagi pemerintahan Prabowo kasus ini bukan sekadar isu proyek infrastruktur ini, Prof. Ini merupakan ujian terhadap komitmen politik hukum Presiden dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Janji untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat ini kini berhadapan dengan realitas kompleks kepentingan ekonomi, politik, dan jaringan kekuasaan yang mengingkarinya. Pandangan Prof untuk ini, Prof. Ya, saya pernah dengar dari Kompas TV atau Metro TV. Sebelum-sebelumnya Prabowo sebagai presiden sudah memberikan amnesti kepada Jokowi. Jadi kasusnya pidananya aja belum meruak, kok sudah ada amnesti begitu gampangnya ngasih amnesti supaya kalau sudah diamnesti berarti Jokowi itu nggak bisa diproses lagi kan? Ya apakah begitu? Kan amnesti itu seseorang yang mesti sudah dihukum, sudah dijatuhkan hukuman dan sudah punya kekuatan hukum baru dapat amnesti kan dari presiden. Kalau misalnya orang itu di sidang aja belum diproses aja belum sudah dapat amnesti, itu bagaimana hukumnya? Siapa yang buat seperti itu? Iya, siapa? Ada nggak dalam konstitusi atau undang-undang apa yang mengatakan demikian bisa dilakukan? Yang namanya amnesti setelah orang itu dihukum, punya kekuatan hukum hukumannya tuh, baru bisa dikasih amnesti. Kalau orang itu diadilin aja belum, bagaimana tahu dapat amnesti? Sebagai ilmuwan, saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Jadi kalau gitu, negara ini bukan lagi negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Apa yang dibilang oleh Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum itu mesti diganti. Indonesia adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Itu aja kan. Betul. Nah, Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Prinsip ini sejatinya merupakan aktualisasi dari konsep rule of law sebagaimana ditegaskan oleh aktivis, yaitu bahwa setiap orang termasuk pejabat butuh tunduk pada hukum yang sama. Nah, pandangan Prof sendiri jika ingin tetap berada jalur konstitusional ini. Jadi kalau negara ini mengandalkan hukum, maka apa yang dibilang oleh Presiden Prabowo itu tegakkanlah hukum. Let justice be done, even the heaven fall. Sekalipun langit akan runtuh. Jadi sekalipun banyak pejabat yang tumbang nanti jadi tersangka atau jadi terdakwa, keadilan itu mesti ditegakkan. Nggak bisa karena dia pejabat A pangkatnya misalnya Maijen atau pangkatnya Legend atau pangkatnya Jenderal lantas nggak bisa diproses jadi tersangka. Presiden Korea itu aja presiden lagi bisa jadi tersangka dan dihukum lagi. Kenapa kita nggak menganut sistem itu, hukum kayak begitu? Satu contoh yang bagus. Jadi di Indonesia nih Pak Lian saya lihat tuh siapa yang berkuasa punya pangkat tinggi dia pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang kebanyakan tidak benar.
Mengapa tidak benar? Karena dianggap dia berkuasa, nggak ada orang yang berani ngutik-ngutik saya. Nah, disitulah salahnya pejabat Indonesia tuh. Dan hukum-hukum pejabat penegak hukum Indonesia, Kejaksaan Agung, KPK atau apa tuh, nggak berani juga melakukan tindakan. Jadi satu kebodohan banget. Nah, korupsi dalam proyek publik bukan sekedar pelanggaran administratif nih, Prof. Ya, Melainkan bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila. Pandangan dan komentar, Prof. ya. Jadi masalah keadilan sosial itu mesti ditegakkan, Pak. Jadi saya bilang jangan dianggap dia pejabat A atau pejabat B pangkatnya letjen atau pangkatnya komjen atau jenderal. Kalau dia bersalah tetap diproses tetap sebagai tersangka atau terdakwa nanti di pengadilan. Kalau mentang-mentang dia jenderal atau letjen atau komjen takut, penyidiknya takut, baik Kejaksaan Agung, polisi ataupun KPK, saya rasa bubarkan aja lembaga-lembaga semuanya itu kalau masih takut sama para jenderal atau sama siapa. Bubarkan aja, bikin malu aja, nggak berani memproses kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Jadi disinilah Prof. Prabowo diuji apakah hukum di bawah pemerintahnya benar-benar jadi panglima nih, Prof. Atau sekedar pelengkap legitimasi kekuasaan. Bila janji ditepati, sejarah akan mencatat bahwa pemerintahan ini berhasil menegakkan hukum tanpa kompromi. Berani nggak, Prof, seorang sosok Prabowo untuk menegaskan? Mestinya dia berani, seharusnya dia berani karena dia jenderal juga. Jenderal itu kan nggak ada takutnya kan. Ya. Jadi mestinya dia berani menegakkan hukum. Jangan takut dengan politik, jangan takut dengan pejabat-pejabat yang berpolitik sangat tinggi. Nggak boleh takut itu. Jenderal mesti hadapin aja. Jadi proses yang mana salah, katakanlah salah. Yang mana itu betul, katakanlah betul. Nah, ketegasan dan kritikan Prof untuk kinerja dari KPK sendiri sampai saat ini tidak optimal yang diinginkan masyarakat dan keberaniannya sepertinya semakin Mengejut. mengejut. Prof melihatnya seperti apa? Apakah ada permainan di dalamnya sehingga KPK tidak berani, sedangkan dia lembaga paling tertinggi untuk mengungkap semua kasus. Bukan tertinggi karena dia komisi. Jadi KPK itu pernah dipretelin oleh Jokowi. Dipretelin waktu Jokowi jadi presiden dulu. Jadi kalau kita tinjau, Presiden Jokowi itu merusak KPK, merusak MK, merusak Mahkamah Agung. Dia rusaknya semua tuh. Apakah hal-hal demikian tuh mesti dibiarkan atau mesti diadilin dia? Udah merusak tuh, merusak konstitusi, merusak undang-undang. Kok bisa begitu? Sampai sekarang pun masih tiap hari tampil di media TV. Seakan-akan, don't forget me, jangan lupakan saya bakal jadi presiden lagi atau bagaimana. Sudah terbukti. Menantunya kan jadi gubernur di Medan. Anaknya Kaisang itu kan jadi ketua PSI. Nah, dia pun masuk di sana juga. Jadi kendaraan untuk dia berusaha untuk jadi presiden lagi. Kalau di India, Pak, manusia-manusia kayak begitu sudah habis dibom oleh antisipasinya. Dibom dengan ini, dengan gayanya masing-masing kan. Di Indonesia ini jangan ngebom, nembak aja nggak berani, Pak. Mau deket aja nggak bisa yuk. Jadi Indonesia ini betul-betul isinya banyak orang yang tolol, Pak. Nah, quotes-nya, Prof. Itu keberanian dari Prabowo untuk bisa mengungkapkan kasus kereta cepat ini supaya tidak membuka mata publik bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang diharapkan. Saya rasa Prabowo juga nggak berani. Alasannya, Prof? Alasannya karena Prabowo naik jadi presiden nih, itulah dibilang ada matahari kembar. Nah, itulah alasannya. Jadi nggak mungkin dia mau mengupas atau membahas kasus itu. Kalau mengupas membahas ecek-ecek aja mungkin. Tapi kalau saya sampai dilimpahkan di pengadilan tindak pidana, rasanya nggak mungkin. Ketegasan dari Menteri Keuangan sendiri untuk masalahnya gimana, Prof? Dia boleh membantah, dia boleh ngomong tegas. Tapi apakah pejabat hukumnya mau dengan omongan dia?
Belum tentu. Walaupun dia Menteri Keuangan. Apakah pejabat negara yang misalnya KPK, Jaksa Agung ataupun polisi mau dengan omongan dia? Saya rasa belum tentu. Jadi kalau itu jawabannya belum tentu, maka kasus itu belum tentu bisa terbuka.